Apapun yang kita lakukan pada alam, kita melakukannya pada Tuhan dan diri kita sendiri. Wow, coba diresapi kalimat ini sebentar. Pernah nggak sih kepikiran sampai sejauh itu? Ini tuh bikin kita sadar kalau krisis lingkungan yang tiap hari kita dengar beritanya sebenarnya bukan sekedar masalah sains atau urusan fisik bumi aja. Ini tuh personal banget. Ini sebuah krisis spiritual. Selamat datang di ulasan materi kita kali ini, di mana kita bakal bongkar habis-habisan topik ini. Nah, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Saya super antusias buat nemenin kalian membedah materi kita hari ini. Kita bakal melihat krisis iklim global lewat kacamata yang agak beda nih, yaitu lensa teologis. Judul besarnya, Tanggung Jawab Kristiani dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Di sini kita bakal lihat gimana teologi, data sains, dan aksi nyata tuh sebenarnya bisa nyambung banget dan ngasih kita jalan keluar yang jelas. Untuk agenda hari ini, kita punya 4 poin utama. Pertama, kita bakal bahas luka bumi. Terus lanjut ke mandat hijau. Ketiga, kita lihat evolusi teologi ekologi. Dan terakhir, peran profetik dan aksi nyata. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, luka bumi. Kita harus mulai dari melihat realitas krisis ekologi kita saat ini. Jujur aja ya, kadang kerusakan lingkungan tuh kerasa jauh banget dari kita. Kayak cuma ada di layar TV gitu kan. Tapi lihat deh ini bukan gambar abstrak. Ini adalah potret nyata kehancuran akibat tambang yang benar-benar mengoyak Raja Ampat. Bayangin, salah satu surga ekosistem laut paling kaya di dunia rusak begitu aja. Ini nunjukin banget betapa cueknya manusia sama ciptaan Tuhan yang luar biasa indah dan kompleks ini. Bumi kita secara harfiah lagi dikoyak. Dan masalahnya nggak cuma di tempat jauh kayak Raja Ampat. Ini kejadian persis di depan mata kita, di lingkungan kita sendiri. Pengelolaan sampah yang berantakan, plastik yang numpuk sampai mencekik saluran air, ya ujung-ujungnya langsung memicu banjir parah yang ngerendam komunitas kita. Ini bukti nyata kalau gaya hidup kita yang terlalu konsumtif tuh pelan tapi pasti malah menenggelamkan tempat tinggal kita sendiri. Ngeri kan? Belum lagi soal kebakaran hutan yang makin sering ngamuk. Ingat ya, ini bukan cuma sekedar pohon yang hangus. Ini tuh ancaman langsung buat keberlangsungan hidup jutaan makhluk di dalamnya. Kehilangan keanekaragaman hayati separah ini benar-benar sebuah kegagalan besar kita. Kenapa? Karena setiap spesies itu punya nilainya sendiri. Mereka diciptakan bukan cuma buat jadi komoditas atau bahan jualan manusia, tapi karena mereka berharga di mata Sang Pencipta. Oke, melihat semua kerusakan tadi mungkin bikin kita sedikit putus asa ya. Wajar sih. Tapi coba kita dengar apa kata Ignatius dari Loyola. Dia bilang, merenungkan ciptaan Tuhan itu seharusnya membangkitkan rasa syukur yang mendalam. Dan rasa syukur ini nggak boleh berhenti di perasaan aja, tapi harus meledak jadi komitmen untuk melayani Tuhan lewat perbuatan nyata. Bukan cuma omong kosong atau sekedar kata-kata manis. Nyambung dari situ, kita masuk ke bagian kedua nih, mandat hijau dan teologi penciptaan. Disinilah konsep yang selama ini sering salah kaprah harus kita luruskan. Banyak banget orang mikir kalau manusia itu posisinya kayak bos atau penguasa mutlak yang bebas ngeksploitasi bumi semaunya. Padahal, materi kita nekenin banget kalau panggilan sejati kita itu adalah sebagai penata layan. Kita ini ibaratnya manajer atau pemelihara ilahi yang dikasih kepercayaan langsung sama Tuhan buat merawat dan melindungi bumi, bukan menghancurkannya. Pemahaman ini sebenarnya punya akar yang kuat banget di konsep Imago Dei. Kalian pasti pernah dengar kan, manusia diciptakan menurut gambar Allah? Nah, artinya identitas asli kita itu harusnya nyerminin karakter Tuhan yang penuh kasih dan adil, termasuk adil ke alam. Kita diajak buat ikut serta memelihara ciptaannya, bukan malah sok mendominasi dan ngancurin semuanya karena serakah. Dan fondasi paling kuatnya ada di sini. Di Mazmur 24 ayat 1, bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya. Titik. Ini penting banget buat kita ingat. Kalau kita ngeksploitasi alam gila-gilaan, secara nggak langsung kita tuh lagi menyangkal kedaulatan Tuhan atas miliknya sendiri. Sebaliknya, waktu kita menjaga dan merawat bumi, itu sebenarnya bentuk ketaatan dan penyembahan yang paling sejati. Merawat bumi itu sama dengan ibadah, teman-teman. Lanjut ke bagian ketiga, evolusi teologi dan pergeseran paradigma. Gimana sih cara pandang kita bisa berubah seiring waktu? Coba kita kilas balik sebentar. Ceritanya berawal dari kitab Kejadian lewat mandat penciptaan, di mana manusia ditaruh di Taman Eden khusus buat mengusahakan dan memeliharanya. Tapi, nah ini dia, pas masuk era revolusi industri, semuanya jadi kacau. Terjadi salah tafsir besar-besaran. Cara pandang kita bergeser jadi antroposentris alias berpusat cuma ke manusia aja.
Akibatnya, eksploitasi alam besar-besaran karena kita ngerasa alam cuma alat pemuas kebutuhan. Kita benar-benar kehilangan arah saat itu. Untungnya, sekarang kita ada di era modern, di mana teologi ekologi mulai muncul buat ngoreksi kesalahan fatal tadi. Ada tokoh-tokoh keren di balik teologi modern ini yang ngasih kita perspektif segar. Misalnya, Sally McFaig. Dia bawa metafora yang super berani. Bayangkan dunia ini sebagai tubuh Allah. Gila kan? Artinya, merusak bumi itu pada dasarnya sama aja kayak kita menyakiti sang pencipta secara langsung. Terus ada Jürgen Moltmann yang ngingetin kita bahwa Tuhan tuh nggak cuma nyiptain alam semesta terus ditinggalin gitu aja. Enggak, Tuhan hadir dan aktif di dalam ciptaannya. Jadi, manusia, Tuhan, dan alam itu saling terikat erat dalam satu komunitas ekologis yang sangat sakral. Sekarang kita sampai di bagian keempat yang bisa dibilang jadi ujung tombak dari semuanya. Peran profetik dan aksi nyata. Oke, teologinya udah paham. Terus prakteknya gimana dong? Nah, buat komunitas atau institusi, ada kerangka kerja 3 dimensi profetik yang saling melengkapi nih. Pertama, kritik. Kita harus punya nyali buat ngecam eksploitasi dan ketidakadilan lingkungan, kayak tambang ilegal atau tebang hutan sembarangan. Nggak boleh diam aja. Kedua, visi. Nggak cuma bisa protes, kita juga harus ngasih solusi alternatif, ngebangun visi masyarakat yang hidup harmonis bareng alam. Dan yang ketiga, aksi. Ini saatnya turun tangan langsung. Entah itu lakuin restorasi, mulai pakai energi surya, atau manfaatin teknologi hijau lainnya. Jadi, langkah konkret apa yang bisa kita lakuin sekarang juga? Materi kita ngasih ide-ide yang super modern dan relevan. Mulai dari ngebangun lingkungan atau kampus hijau. Terus ada yang namanya praktik pemuridan ekodigital. Tahu nggak sih ternyata internet itu menyumbang sekitar 4% dari emisi karbon global loh. Percaya nggak percaya? Itu lebih besar dari industri penerbangan. Makanya penting banget buat kita sadar dan mulai ngurangin sampah digital kita. Dan yang nggak kalah penting, kolaborasi lintas iman. Karena jujur aja, buat nyembuhin bumi yang lagi sakit parah ini kita butuh gotong royong dari semua orang, apapun latar belakang agamanya. Nggak kerasa kita udah ngebahas panjang lebar dari ngelihat langsung luka-luka bumi, sampai kita nyadar kalau kita ini sebenarnya dipanggil jadi penata layan ilahi. Sekarang narasi ini kembali lagi ke kalian. Dengan semua pemahaman yang udah kita bongkar tadi, inilah pertanyaan yang harus kalian tanyakan ke diri sendiri. Kalau apapun yang kita lakuin ke alam ini sebenarnya kita lakuin juga ke Tuhan, kira-kira gimana cara kalian bakal memperlakukan rumah kita ini mulai hari ini? Coba direnungkan baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Teruslah belajar dan mari kita sama-sama rawat rumah satu-satunya yang kita punya ini.